saya Kusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang data mining. Dalam beberapa video ke depan saya akan membuat series tentang data mining dan pada kesempatan ini video yang pertama kita akan membahas tentang introduction to data mining. Ada 3 referensi utama yang saya gunakan dalam video ini. Yang pertama adalah buku Algoritma Data Mining yang saya tulis pada tahun 2009. Kemudian buku Discovering Knowledge in Data, ini buku yang sudah agak lama ya, tahun 2005, tapi menurut saya isinya luar biasa dalam menjelaskan tentang data mining. Dan yang ketiga adalah buku yang diterbitkan tahun 2012 dengan judul Data Mining Concept and Apa yang dimaksud dengan data mining? Banyak yang sudah mendefinisikan data mining ini ya. Gartner Group mendefinisikan data mining is the process of discovering meaningful new correlation, pattern, and trend by sifting through large amount of data stored in repositories. Ya, di sini dikatakan bahwa data mining adalah proses bagaimana mencari hubungan baru, pola, tren dari kumpulan data yang sangat banyak, ya, yang tersimpan di dalam repository using pattern recognition technology, ya, dengan memanfaatkan teknologi pengenalan pola seperti statistik dan juga teknik matematika. Jadi ada kata kunci di sini adalah bagaimana kita mencari ya hubungan baru, pola, tren dari sekumpulan data yang sangat banyak ya. Kemudian Han et al. Mendefinisikan data mining adalah sebuah analisis yang biasanya dari data yang sangat banyak ya. Jadi sama ya, serupa ya, jadi observational dataset yang biasanya sangat banyak to find unsuspected relationship, untuk mendapatkan relasi yang tidak terduga ya, dan juga men-summarize data dalam cara yang lebih baik untuk bisa mudah dipahami dan berguna bagi pemilik datanya. Definisi yang lain, data mining adalah interdisiplin ilmu yang mengawinkan, di situ ada machine learning, pattern recognition, statistik, database, visualization ya, untuk bisa mengekstrak informasi dari data yang sangat banyak ya, yang besar. Kemudian dikatakan lagi bahwa data mining adalah proses untuk mengeksplorasi dan menganalisis baik secara otomatis maupun semi otomatis dari data yang sangat banyak untuk mendapatkan pola dan aturan yang bermakna ya. Jadi analisis terhadap data, datanya sangat banyak untuk mendapatkan aturan ya, ataupun pengetahuan dari dalam data yang kita miliki. Lalu mengapa data mining ya? Mengapa data mining begitu berkembang? Yang pertama adalah the explosive growth in data collection. Bagaimana data itu berkembang dengan sangat pesat ya. Banyak orang yang sudah menggunakan sistem informasi. Sekarang perusahaan mana sih yang tidak menggunakan sistem informasi ya? Kalau mereka tidak ingin kalah bersaing dengan yang lain, maka salah satu jawabannya adalah dengan memanfaatkan sistem informasi. Dalam sistem informasi ini data direkod masuk ke dalam database mereka. Ya. Kemudian the storing of data relational in relational database ya, bagaimana penyimpanan data itu dilakukan di dalam database relasional, dalam data warehouse atau bahkan dalam big data ya. The availability of increased access to data from web navigation and intranet ya. Bagaimana kita bisa dengan mudahnya mengakses data dari web maupun jaringan intranet ya. Dan data-data ini yang kita kumpulkan ya, yang kita akses dari internet, ini akan menjadi sampah ketika kita tidak bisa memanfaatkan dengan tepat. Maka kita perlu menemukan cara yang efektif ya untuk bisa memberikan support ya, bagaimana melakukan decision support process dan just using traditional query language ya, daripada hanya menggunakan query biasa ya. Bagaimana kita menggunakan data itu secara efektif untuk proses pengambilan keputusan ya. Oke, baik. Ini selaras dengan istilah business intelligence yang disampaikan oleh Gartner Group ya. Dikatakan di situ bahwa business intelligence is the process of transforming data into information ya.
Bagaimana business intelligence ini memproses, mengubah data menjadi informasi. Ini adalah pekerjaan sistem informasi. Ya, ada data masuk, kemudian diolah menjadi laporan-laporan dan sebagainya. And through discovery, transforming the information into knowledge. Dan melalui serangkaian proses, bagaimana kita rubah informasi itu menjadi sebuah pengetahuan. Ini tugas dari data mining. Bagaimana kita mengubah data informasi itu menjadi pengetahuan. Pada data yang seperti apa sih data mining ini bisa dilakukan? Yang pertama, kita bisa menggunakan pada data warehouse. Yang kedua, kita bisa menggunakan pada transactional database. Ya, lalu bisa juga kita gunakan pada advanced database system seperti spatial and temporal. Spatial ini adalah data yang terkait dengan region ya, wilayah, geografi dan sebagainya, peta ya. Kemudian temporal ya, data yang terkait dengan waktu ya. Kemudian time series ini juga terkait dengan waktu ya, bagaimana jumlah transaksi dan sebagainya ini dikaitkan dengan waktu. Lalu multimedia terkait dengan data gambar, video dan sebagainya ya. Teks kita kenal dengan adanya text mining ya, data dari internet dan lain sebagainya. Banyak sekali data yang bisa kita manfaatkan untuk bisa diolah dengan menggunakan data mining. Lalu bagaimana proses untuk mencari pengetahuan itu? Apa yang dilakukan di dalamnya? Ya, yang pertama kita memiliki data. Ya, data ini dari banyak sumber tadi ya, bisa dari sistem informasinya, ya, dari OLTP-nya, atau dari data warehouse ya, kumpulan dari banyak data begitu. Kemudian mungkin juga dari big data, atau bahkan mungkin dari internet dan sebagainya. Lalu kita lakukan data selection and cleaning. Kita tentukan goal-nya dulu. Kita mau ngapain nih? Pengetahuan apa yang akan kita dapatkan ya? Yang ingin kita dapatkan gitu kan? Kemudian kita pilih data mana yang relevan. Kita lakukan proses cleaning. Cleaning ini adalah membersihkan data. Membersihkan ini bukan mencuci, bukan ya. Tetapi bagaimana mengubah format data sesuai dengan apa yang akan kita analisis ataupun kita menseleksi, katakanlah ada data yang double ya, atau mungkin ada data yang kosong, kemudian kita isikan dengan nilai rata-ratanya atau dengan teknik yang lain. Ini adalah proses data selection and cleaning. Kemudian kita transformasi data-data tersebut ke dalam database yang sudah kita siapkan untuk melakukan analisis. Kemudian kita lakukan proses data mining, ya. Bagaimana menarik pola, menarik pengetahuan dari data-data tersebut, kemudian kita interpretasi, bisa kita visualisasikan, atau bahkan bisa kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan. Lalu apa yang menjadi tugas dari data mining? Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh data mining? Yang pertama, kita bisa melakukan klasifikasi. Yang kedua, kita bisa melakukan estimasi. Yang ketiga, kita bisa melakukan prediksi. Berikutnya, kita bisa melakukan clustering. Dan yang berikutnya lagi, kita bisa menganalisis asosiasi antar data. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi? Di sini dikatakan bahwa classification is the process of finding a model. Bagaimana klasifikasi itu adalah sebuah proses untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menggambarkan ya data kelas atau konsep dengan tujuan untuk bisa digunakan untuk memodelkan, untuk memprediksi kelas yang baru ya berdasarkan kelas-kelas yang sudah diketahui. Ini termasuk dalam supervised learning, model pembelajaran dengan diberikan contoh, dengan diberikan pengetahuan terlebih dahulu ya. Ibaratnya seperti anak kecil ya, kalau kita punya anak kecil kita akan beritahu ini apel, ini jeruk, ini pisang, baik itu dengan secara eksplisit atau mungkin secara implisit. Mungkin saya bisa mengatakan pada anak saya, tolong ambilkan apel itu nak yang di atas meja. Sebenarnya dengan perintah itu saya sudah memberikan pengetahuan kepada anak saya bahwa yang di atas meja itu namanya apel loh, ya itu akan terekam. Sehingga data-data yang sudah masuk tadi itu akan membentuk pola, akan membentuk pengetahuan pada otak anak saya, sehingga suatu saat ketika ada data baru, ya saya pulang dengan membawa apel, anak saya sudah bisa merecognize, mengenali
bahwa apa yang saya bawa adalah apel. Dalam klasifikasi ini prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan klasifikasi, kita harus memberitahu dulu ke dalam sistemnya, kepada sistemnya, data yang sudah dilabeli. Sebagai contoh adalah misalnya saya ingin mengetahui seorang nasabah bank itu baik atau buruk, ya. Dia akan mengembalikan dana atau tidak, akan mengembalikan pinjaman atau tidak, ya. Nah, bagaimana saya bisa tahu ketika ada seorang nasabah baru, dia adalah nasabah yang baik atau tidak baik? Ini didasarkan pada data masa lalu. Oh, orang dengan karakteristik begini ini ternyata dia baik. Orang dengan karakteristik seperti ini dia tidak baik, dan seterusnya, ya. Dari banyak data yang dimiliki, nasabah yang dimiliki di masa lalu, kemudian ini akan dibuat sebuah model, ya, sehingga nanti ketika ada nasabah baru datang, kita sudah bisa mengelompokkan, mengelaskan dia ke dalam kelompok yang baik atau tidak baik. Ya. The derived model is based on the analysis of a set of training data. Ya, bagaimana model itu terbentuk itu didasarkan pada analisis pada sekelompok data training. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ingin melakukan klasifikasi tapi kok tidak punya data, ya, data yang terdahulu yang sudah diketahui kebenarannya, maka ini tidak bisa dilakukan. Baik. In classification, there is a target categorical variable. Ya, dalam sebuah klasifikasi ada variabel target yang berupa kategorikal. Kategorikal itu tadi baik, buruk, tinggi, sedang, rendah, ya, itu termasuk kategorikal. Such as income bracket, which for example could be partitioned in 3 classes, ya. Misalnya ini adalah pendapatan, ya, yang bisa dikelompokkan menjadi high income, middle income, low income, ya, pendapatan yang tinggi, sedang ataupun rendah. The data mining model examine a large set of records. Its record containing information on the target variable as well as a set of input or predictor variable. Ya, dalam hal ini, dalam tabel 1.1 ini, yang dimaksud dengan goal variable, target variable adalah income bracket, ya. Kemudian yang dimaksud dengan variabel penentu, ya, atau input atau variabel prediktor, yaitu bisa usia, gender, ya, kemudian pekerjaannya. Bagaimana dengan subjek? Subjek ini tidak termasuk ke dalam prediktor karena ini hanya mengidentifikasi data nomor berapa, ya. Contoh yang lain, misalnya saya ingin mengetahui mahasiswa itu kemungkinan lulus tepat waktu atau tidak sih, ya. Bisa kita tahu bahwa data mahasiswa itu macam-macam, ya. Misalnya data mahasiswa itu ada NIM, ada nama, ya, kemudian ada asal sekolah, kemudian ada mata kuliah yang diambil, IPK semesternya berapa, dan lain sebagainya, ya. Kemudian di sini lulus tepat waktu atau tidak, misalnya lulus tepat waktu atau tidak. Lulus tepat waktu atau tidak, ketika ada data baru saya ingin tahu, ya, seorang mahasiswa di semester 2 atau semester 3, saya bisa menebak bahwa dia nanti akan tepat waktu atau tidak. Saya bisa melakukan klasifikasi itu, ya, dia termasuk anak pintar atau tidak, misalnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan klasifikasi itu? Maka saya harus punya data di masa lalu, yang menggambarkan, ya, yang menunjukkan bahwa orang-orang dengan karakteristik itu seperti apa hasilnya, begitu ya. Misalnya ada NIM 1, namanya Adi, dulu dari SMA Negeri 1, ya, mata kuliah yang diambil itu adalah misalnya pemrograman, terus apa-apa gitu ya. Kemudian IPK semesternya, semester 1 misalnya, IPK semester 1 itu 3,5 misalnya. Lulus tepat waktu, ya, data yang pertama. Ini begitu seterusnya, kita bisa punya katakanlah 100 data, 1000 data, ini akan kita gunakan sebagai data training, ya. Nah, pertanyaannya,
Apakah semua atribut ini bisa kita gunakan sebagai prediktor variabel? Ya, oke. NIM ini tidak bisa sebagai prediktor variabel karena NIM ini sangat bervariasi. Nama juga begitu ya. Asal sekolah bisa digunakan ya. Kemudian mata kuliah bisa digunakan. IPK semester bisa digunakan. Oke, kita harus memilah mana variabel-variabel yang bisa menjadi prediktor variabel ya. Kemudian kita juga harus menentukan mana variabel yang menjadi goal variabel atau target variabelnya. Oke. Dalam memvisualisasikan hubungan tadi ya, klasifikasi tadi, itu bisa dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk aturan. Jika X itu muda dan income-nya tinggi, maka dia akan memilih A misalnya. Jika X itu muda dan income-nya sedang rendah ya, maka dia akan memilih B dan seterusnya. Ini dibuat di dalam aturan. Bisa juga kita wujudkan dalam bentuk pohon keputusan ya. Usianya muda, income-nya tinggi, dia memilih kelasnya A dan seterusnya ya. Dia termasuk kelas A. Kemudian bisa juga dimodelkan dalam bentuk seperti ini ya, jaringan saraf tiruan, di mana di sini ada input, lalu di sini ada output yang diharapkan, dan di tengah ini ada hidden layer ya. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini kelihatan bagaimana aturan yang terbentuk, bagaimana pengetahuan yang terbentuk dari model tersebut itu tampak, tetapi pada yang ketiga ini, yang model yang ketiga, ini tidak kelihatan ya, tidak kelihatan bagaimana aturan itu ada, tetapi bisa digunakan untuk melakukan proses klasifikasi. Algoritmanya banyak ya, bisa kita gunakan nearest neighbor classification, decision tree, naive Bayes classification, vector machine, dan sebagainya. Oke, baik. Berikutnya adalah estimation. Apa itu estimation? Estimation is similar to classification except that the target variable is numerical rather than categorical. Ya, dikatakan bahwa estimasi ini mirip dengan klasifikasi kecuali bahwa target variabelnya adalah numerik, ya, bukan kategorikal. Kalau tadi di dalam klasifikasi itu tinggi, sedang, rendah, baik, buruk, dia masuk kelas A atau B atau C, ya. Kalau dalam estimasi, ini target variabelnya berupa angka. Misalnya, IPK seseorang, saya dari perilakunya mungkin bisa mengestimasi IPK-nya itu 3,5. Oh, IPK-nya itu 3,2. Ya. Models are using complete record. Ya, dia menggunakan rekod keseluruhan which provide the value of the target variable as well as the predictor. Ya, sama dengan klasifikasi tadi, kita harus punya data yang lengkap, yang ada bagian target variabelnya, ada prediktornya. Ya, di sini dicontohkan estimating the grade point average ya. Ini adalah IPK dari seseorang lulusan ya berdasarkan undergraduate GPA-nya ya. Kemudian estimating the systolic blood pressure ya. Bagaimana kita bisa menebak, memperkirakan, mengestimasi berapa tekanan darah seorang pasien dilihat dari usianya, jenis kelaminnya, body mass index-nya, dan sebagainya. Baik, ini estimasi ya. Metode yang digunakan atau algoritma yang digunakan banyak ya, diantaranya adalah simple linear regression and correlation, kemudian juga ada multiple regression. Berikutnya adalah prediction. Ya, prediksi. Apa itu? Similar to classification and estimation, except that for prediction the result lie in the future. Ya, ini sama, mirip dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa prediksi ini hasilnya adalah untuk masa depan. Kalau saya tadi mengklasifikasi orang ini termasuk orang baik enggak ya? Saat ini maka saya sebut sebagai klasifikasi biasa. Tapi kalau saya ingin tahu nanti tahun depan orang ini kira-kira akan mengembalikan dananya enggak ya? Tahun depan nih yang terjadi, maka ini termasuk prediksi. Ya, termasuk estimasi tadi. Berapa ya berat badan Bu Kusrini dengan mempertimbangkan ya
tingginya, mungkin juga memperkirakan kebiasaan makannya misalnya. Saat ini disebut dengan estimasi. Tapi kalau berapa ya berat badannya Bu Kusrini tahun depan dengan perilaku yang sama, maka ini termasuk dalam prediksi. Oke? Baik. Berikutnya adalah clustering. Ya, clustering. Apa itu clustering? The previous data mining task of classification deal with partitioning data based on a pre-classified training sample. Ya, pada klasifikasi kita sudah bahas bahwa model yang terbentuk itu berdasarkan data trainingnya. Berbeda dengan clustering is an ultimate process to group related record together. Ya, ini tidak berdasarkan pada data masa lalu, tetapi data yang ada sekarang kita kelompokkan sesuai dengan variabel yang kita tentukan. Related record are grouped together on basis of having similar value for attribute. Ya, the group are usually disjoint. Kelompok-kelompok ini biasanya antara kelompok itu jauh, ya. Kemudian satu kelompok itu berdekatan. Ini ilustrasinya bahwa kita punya data. Kalau data sebarannya seperti itu, maka kita bisa kelompokkan, ya, bisa kelompokkan sesuai dengan datanya. Terus biasanya antar klaster itu sejauh mungkin, kemudian dalam satu klaster itu sebaik mungkin, ya. Kalau saya bilang clustering itu adalah keadilan, ya. Bagaimana kita adil terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Sebagai contoh, kalau saya mau mengelompokkan mahasiswa berdasarkan capaian nilai angkanya, kemudian saya ingin memberikan nilai huruf, ya. Kalau di atas 90 mungkin A, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang konsep yang di dalam klaster ini, dia tidak berdasarkan patokan di atas berapa, tetapi mereka yang sangat dekat nilainya itu akan dikelompokkan, sehingga nanti akan diperoleh, oh yang kelompok tinggi ini bisa diberikan A, yang kelompok sedang diberikan B, kelompok rendah diberikan C. Nah, sebuah clustering yang baik adalah ketika ini bisa diterima oleh penggunanya, begitu, oleh mahasiswanya. Yang di kelompok 2 itu ikhlas. Oh, saya itu ya tidak apa-apa, tidak dapat A, ya, karena saya tahu bahwa rata-rata nilai di dalam kelompok A itu memang tinggi, jauh dari nilai saya, gitu. Demikian pula yang C. Yang C ini ikhlas dengan saya nggak masuk B karena memang ini jauh, ya. Nilai saya dengan yang ada di dalam kelompok itu sangat jauh. Berbeda ketika ada hasil clusteringnya diperoleh bahwa seseorang yang nilainya 79,99 itu masuk B, kemudian 80,00 itu masuk A. Selisihnya hanya 0,01 misalnya. Maka ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Saya sedikit lagi itu bisa masuk ke A, gitu ya. Ini berarti kan antara satu kelompok dengan yang lain tidak terlalu disjoint, tidak terlalu jauh. Algoritma yang bisa digunakan di dalam clustering diantaranya ada hierarchical clustering dan juga K-mean clustering, ya. Oke, baik. The last one, ya, terakhir yaitu association, yaitu finding which attributes go together. Bagaimana kita bisa tahu atribut-atribut itu bisa bersama-sama, ya, atau item, ya. It is known as market basket analysis, terkenal dengan analisis keranjang belanja. Kenapa? Karena ini dulu digunakan untuk menganalisis apa saja sih belanjaan seseorang yang ada di dalam keranjangnya. Kemudian kita bisa tahu kalau seseorang belanja tertentu, maka dia kemungkinan akan membeli yang lain, ya. Seek to uncover rules for quantifying the relationship between two or more attributes, ya. Association rule are the form if antecedent dan consequent. Jika apa maka apa. Jika dia membeli susu, maka dia akan membeli gula, misalnya, ya. Together with a measure of the support and confidence associated with the rule, ya. Nah, nilai-nilai yang diperhitungkan itu adalah support dan confidence-nya, ya. Sebagai contoh, dalam supermarket ditemukan 1.000 customer yang sedang belanja pada hari Kamis, ya. Kemudian 200 membeli diapers dan di antara 200 itu yang membeli diapers, 50 diantaranya membeli tir.
bir ya, membeli bir bukan bir ya. Oke. Nah, ini bisa diasosiasikan jika membeli bir maka jika membeli diaper maka akan membeli bir ya. Supportnya adalah 200 per 1000 yaitu jumlah transaksi yang mengandung diaper sebanyak 200 dibagi dengan total transaksi, kemudian confidence itu sebesar 50 per 200, yaitu yang membeli bir dibagi dengan yang membeli diaper. Jadi kemungkinan kalau orang membeli diaper 25% kemungkinan dia akan membeli bir ya. Algoritma yang bisa digunakan adalah diantaranya ada a priori dan juga FP. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan introduction to data mining. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua untuk tahu lebih jelasnya bagaimana detail dari algoritma pada masing-masing tugas data mining tadi. Saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.